Halo semuanya, gimana nih kabar kalian? Nah, di kesempatan kali ini saya bakalan punya trip seru lagi nih, ke negara tetangga, tapi hitungannya ke benua seberang sih jadinya. Oke, langsung aja kita terbang ke sana guys. Dan setelah mengudara sekitar 6,5 jam, tibalah kami di Sydney. Tapi di bandara ini cuma transit aja nih, buat lanjutin penerbangan ke Melbourne yang masih harus terbang sekitar 1 jam 40 menitan lagi nih. Dan akhirnya sampailah saya di Melbourne. Oh ya, di sini saya nggak traveling sendirian ya guys, tapi bareng kawan saya nih, ada Hasan Alaidrus, ada Revi Famela. Wah, pastinya teman-teman udah nggak asing nih sama nama-nama tersebut ya. Dan kawan-kawan lainnya, pastinya kami total berdelapan nih guys. Wih, pas nyampe Melbourne disambut cuaca cerah, apalagi lokasi penginapan di jantung kota. Tapi asik buat keluyuran di sekitar hotel nih, walaupun badan masih terasa capek karena perjalanan panjang. Tapi kami nggak mau melewatkan suasana sore hari di pinggir Yarra River. Ini sama teman-teman pengen keliling Melbourne, mau cobain kereta klasik ini, maksudnya tram ya. Udah mulai. Klasik ini, ternyata kita terlalu sore datangnya guys, karena 6.30 udah not in service. Ya, jadinya tunggu besok lagi nih. Tadi sih kita nongkrongnya kelamaan di mall karena asik ngobrol-ngobrol sama menikmati makan sore. Tapi nggak apa-apa lah, masih ada hari besok. Oke, ini dia suasana di Melbourne Marina City. Cakep banget nih. Lumayan sepi padahal nih kota besar loh. Ini hampir jam 8 malam loh, tapi wah. Asik juga nongkrong di sini. Nah, jadi perjalanan saya bersama teman-teman dari Jakarta bisa sampai ke Melbourne ini ternyata penuh dengan drama. Pertama, perjalanan dari Jakarta ke Sydney lancar. Pas dari Sydney mau pindah pesawat ke Melbourne ke domestik, jadi telat pengecekan waktu ngambil bagasinya. Nah, di situ kemakan waktu gara-gara antrian panjang. Udah gitu mau ngambil penerbangan dari Sydney ke Melbourne jadinya telat dan diubahlah schedule penerbangan. Nah, pas udah naik ke pesawat yang udah mau berangkat nih 1 jam kemudian ceritanya, tiba-tiba disuruh turun nih, tunggu penerbangan berikutnya. Kayaknya ada kerusakan teknis sehingga pesawatnya nggak diperbolehkan untuk terbang. Nah, setelah itu akhirnya kita udah nyampe di Melbourne, udah lumayan kesorean. Sebenarnya kita mau ngapain sih datang jauh-jauh ke Australia? Pasti penasaran ya, jadinya ikutin terus ya petualangan kami di negara kanguru nih. Tapi karena perbedaan waktu 4 jam lebih maju dari waktu di Jakarta, jadinya kami nih rada-rada berasa jet lag. Wah, kami butuh sesuatu yang bisa melawan jet lag nih, seperti melakukan aktivitas yang seru nih pastinya. Pokoknya sesuatu yang menghibur banget deh. Nah, jadinya kami pilih mau motoran keliling kota Melbourne nih. Oke, Brancis, kita udah nyampe di tempat penyewaan motor di Melbourne. Tapi ini namanya mendunia memang, Eagle. Jadi Eagle Rider ini di USA, di LA juga ada. Wah, di mana-mana banyak sih. Nah, ini dia koleksi motornya. Kayaknya aku akan pilih motor sport touring deh. Nah, motor sport, superbike, Harley, sama sport touring adventure. Langsung aja kita pilih motornya dulu nih guys. Heads up, nigga. We gonna be alright. Yeah. Look at me soaring now. Giving my soul, I pour it out. Been honest before, what you seeing now. Back when I couldn't afford a house. I used to sleep in the heater on side of my cabbage. Kasih modelnya touring banget dan juga nyaman dipakai jarak jauh nih. Was wasting a time that we could have spent. Too focused, not folding, I'm used to this. I'm not complaining, but shit to get. Waduh, ini saya pilih motor Satria Baja Hitam alias motor jangkung.
BMW GS F850 yang Black Edition. Cuma buat teman-teman yang mau melakukan perjalanan ke luar negeri, wajib melengkapi diri dengan SIM internasional juga dong, biar kita aman berkendara di negeri orang. Teman-teman semua udah punya loh SIM internasional. Lagi bingung main handphone. Oke, lanjut. Kita harus punya izinnya dulu, habis itu safety-nya nih Om. Safety-nya, helm, jaket, dan yang penting kita have fun bareng pokoknya hari ini, karena besok acara lebih have fun lagi buat acara besok. Ikutin terus ya. LA had me tweaking, addicted to people perception of me. No niggas that cast me as enemy. I used to wish I was current me. I'm excited to see who I'm finna be. I'm ready to grow to a better person. Looking back, I'm already a better person. If you hate me, they hate me, so be it. First, let me give you the reason. Ayy, trying to keep my headspace clear. Been off the meds for the feels. Trying to read it up when I'm here. Really, I am who I is. I went and became what they fear. She want me to be someone different. Ayy, yeah. Trying to keep my headspace clear. Been off the meds for the feels. Trying to run it up when I'm here. Really, I am who I is. Yeah. Only got one life to live. Wah, sayang banget nih, motor adventure pilihanku banyak kempes, jadinya nggak layak jalan nih. Dan akhirnya pilihanku jatuh ke Harley Davidson Fatbob ini. Wih, hari ini bakalan seru banget nih, riding di Melbourne yang lagi cerah, langitnya biru, karena biasanya sering hujan di sini nih. Ngambil motor tadi dari Eagle Rider. Ini sama teman-teman kita ngafe dulu. Lumayan panas hari ini, sekitar 32 derajat Celcius, cuma karena cerah berasa gerah juga nih di kafe pinggir jalan. Nih kebetulan motornya lagi neduh di bawah. Aduh, teman-teman bisa kasih tahu dong di komen ini tipe Harley apa, tapi yang jelas ini Triumph Speed Triple 660 kalau nggak salah. Mantap sih boy ini. Suaranya Iya, irgasm. Tapi suatu kehormatan tau gue bisa touring bareng lo. Dan yang penting walaupun panas-panas, yang penting anti macet aja, karena angin membantu mendinginkan dan rider juga, mesin dan rider. Hari ini kita bakalan lanjut habis ini ke arah selatan, ngelihat pinggir pantai dan jalanan kelok-kelokan. Tapi anginnya lumayan kencang juga nih, yang bikin oleng nih pas lagi riding di tol. Nah, kami lewat jalan tol ini karena tujuannya kami mau menikmati peninsula di semenanjung selatan dari Melbourne, Victoria.
Wih, asik nih, lumayan enjoy juga riding sampai di sini, ketemu pantai yang indah banget. Tapinya sayang banget nih, hari udah sore, jadinya kami harus gas lagi kembali ke kota Melbourne buat balikin motor nih. Kali ini saya tukeran motor nih sama si Hasan biar bisa nyicipin terowongan mesin 3 silinder punyanya Triumph Speed Triple di tol nih guys. Wah, seru banget sih bisa riding di sekitaran Melbourne. Jadinya teringat petualangan Wheel Story Season 4 tahun 2016 yang lalu nih, ketika lagi keliling Australia dan New Zealand, tapi waktu itu pakai motor Honda CB500X. Jadi seperti itu keseruan kita riding di Melbourne hari ini bareng Motul. Habis ini kita bakal balik ke hotel. Jadi see you next video guys, bye-bye. Dan sekarang waktunya kita balik ke hotel, siapin tenaga buat besok karena acaranya bakalan lebih seru lagi. Oke, selamat pagi, dan Sabtu ini kita bakalan seru-seruan abis ke sirkuit Phillip Island langsung sama kawan-kawan juga nih, ada Revi dan ada juga Hasan sama teman-teman pendamping lainnya. Oh, ini Pak Bos nih, nanti kita crop. Nah, cuma kali ini kita mau naik van ini karena perjalanan kurang lebih 2 jam. Nah, ini nih yang udah paham jalan di area Melbourne karena udah jadi apa ya, kayak orang sini udah paham betul nih. Sama Pak Dodi, selamat pagi. Masuk hari selanjutnya, kami bangun lebih pagi, sarapan, dan dijemput Pak Doni nih. Perjalanan bakal makan waktu 2 jam ke arah tenggara keluar dari kota Melbourne. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Wih, di pagi yang udah cukup dingin ini aja udah nampak nih gerombolan biker mengarah ke destinasi yang sama. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Dan inilah dia, setelah jembatan ini kami berpindah nih dari benua ke pulau kecil Phillip Island. Terus nyampe lagi tadi Phillip Island Grand Prix Circuit. Kami datang ke sini buat nonton langsung Motul World Superbike Round 1 Australian. Buat nonton langsung pembalap jagoan kita nih. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through and through. Dan hari Sabtu yang satu ini bakal liput Race 1, Super Sport, dan Superbike dulu nih guys. Nah, tak lama masuk ke area Phillip Island, kami langsung disambut nih sama Fabrizio, menjabat sebagai manajer komunikasi dan sponsorship Motul secara global nih guys. Lanjut, kami langsung diajak ke kantornya Dorna buat briefing hal-hal terkait pengambilan foto dan video di area selama event berlangsung. Ini karena kami bisa akses ke berbagai tempat di sini guys. As we said, you're allowed to film inside the paddock whatever you want. No track action, nothing about that. Just if you want some track action or whatever, ask for us for this footage, and we can take it from the race clip. And then if you need something special like interview with rider or something like that, you can ask for us for the contact of the managers or whatever. Tapi cuaca hari ini jadi kurang bersahabat nih. Tadinya mendung dan sekarang turun hujan. Nah, daripada kehujanan di luar, enaknya cari tempat berteduh dulu nih. Tapi malah kita berteduh di tempat yang spesial nih, di dalam pedoknya tim di 34G Racing nih. Wih, yang bikin spesial lagi nih, bisa melihat langsung Ducati Panigale V2 lagi ditelanjangin di depan mata langsung nih guys.
Ya, Ducati ini turun di kelas Super Sport yang didominasi 600 cc 4 silinder sih. Padahal mesin Ducati 2 silinder ini kapasitasnya 955 cc nih. Nah, memang untuk sekarang ini kelas Super Sport membuka motor kapasitas besar di atas 600 cc dengan memakai performa yang seimbang. Ngomong-ngomong, pasti kalian penasaran nih, siapa penunggang Ducati ini? Siapa lagi nih kalau bukan Oliver Bayliss, anak dari sang legend Troy Bayliss nih guys. Oke, ini yang untuk di Superbike, oli yang dipakai sama motor-motor di Superbike ini sama dengan yang dijual di pasaran pada umumnya nih, Motul 300V. Pas lagi asik-asik nongkrong di pedoknya di 34G Racing, Free Practice 3 Superbike udah mulai nih. Oke guys, lagi ada jeda sebelum ada race. Jadi kita dikasih batas waktu tertentu untuk bisa jalan ke semua tim. Thank you very much. Yeah, I got. Oh, different race. Toprak, guys. Pas di depan pedoknya nomor 54. Waiting. Ini motornya guys. Wih, mantep, pas banget. Lanjut pit walk buat intip motor-motor keren tiap tim WSBK nih yang lagi dipersiapkan sebelum race 1 Motul World Superbike Phillip Island ini nih. Untuk Phillip Island baru motul buat Nah, setelah itu saya, Famil dan Hasan bisa masuk ke starting grid nih buat meliput pembalap-pembalap dari World Supersport sebelum dimulai nih race 1-nya. Kita lagi depan padoknya Danilo Petrucci. Itu salah satu fans gue tuh. Gokil. You from here or from Thailand? No, I'm from Barcelona. Barcelona. Yes. Catalunya. Catalunya, yes. Ini ada officer-officernya yang jaga karena ini udah ketat banget untuk dekat dengan kendaraan super sport. Nanti besok saya akan ada experience pakai safety car 2 lap. Nah, ini mereka super sport udah mulai muter untuk datang ke starting gridnya mereka. Gimana sih? Nah, nanti kan pembalapnya muter nih. Nanti pas di sini dia udah ada berhenti, kita boleh masuk ke sana. Iya, boleh masuk ke sana ya. Jadi kita bisa nginter-nginter setiap unit motor ya. Asal jangan dibawa pulang aja ya. Cabut kunci kontak bisa nggak? Nggak boleh, kita numpang dong bang gitu. Boleh. Nggak ada boncengannya, sayang. Tapi ini salah satu experience pengalaman pertama kalau saya. Kalau lu udah yang keberapa kayaknya? Ini yang kedua. Pertama di Mandalika. Mandalika.
Oke, sekarang saya di starting grid kelas Super Sport dan sekarang udah mau prepare mereka. Jadi saya butuh sekitar kurang dari 5 menit saya bisa ada di sini. Ini dari tim Ducati, guys. Wih, seru banget pokoknya nih. Lihat langsung Oli Bayliss sama motor Ducati yang tadi ditelanjangin udah siap tempur di sirkuit nih. Keep up to date with all the action throughout the year in Superbike. Tapi berhubung cuaca mendung dan sempat turun hujan, jadinya mari kita nonton dari area pit lounge aja nih, yang lebih nyaman sambil makan siang mewah di sini nih. Nyari kopi juga bisa di sini. Pesan apa? Ice kan? Ice latte. Pesannya? Kopi tubruk. Anjir, kopi tubruk ya? Tapi yang buat kok bule ya? Wah, gila nih. Rambut pirang, cuy. Oke. This is all my friends from Indonesia. Really? What do you think? Dan akhirnya kelas Super Sport Race 1 selesai nih, balapan di dalam kondisi trek basah nih. As I said in the past, of 4th position in Moto3, but he's now taken a first ever podium. What about it? What a debut for Jim McPhee! Alhamdulillah ya kita bisa ngerasain sensasi nonton Superbike di Telebaran bareng moto. Gimana kesan-kesannya? Keren banget. Masih lanjut Superbike-nya nggak? Lanjut dong. Wih, selamat kepada Nicolo Bolega, Nicola Spinelli, dan John McPhee, juara 1, 2, 3 kelas Super Sport di Race 1. Work hard, get dough. I can't get no sleep, please make my life more simple.
Walaupun cuaca mendung dan gerimis, tapi tetap semangat nih buat liput pembalap WSBK di starting grid sebelum mereka berlaga di Race 1 Motul World Superbike. Wih, seru banget nih atmosfer yang ada di starting grid ini karena bisa ketemu langsung nih sama Alvaro Bautista, ada Jonathan Rea, Alex Lewis, Iker Lecuona, Toprak, dan pembalap lainnya nih guys. They'll just settle into a lap time here and just get the laps out of the way. It's a long, long race here on wet weather tyres. Dan hasil dari race 1, Alvaro Bautista dari Aruba Ducati berhasil finish di urutan pertama. Lanjut diikuti Jonathan Rea dari Kawasaki Racing Team, dan urutan ketiga ada Toprak dari Pata Yamaha Prometheon. Wih, balapan yang sengit nih, digelar di kondisi trek basah, gokil emang. So, terima kasih Motul udah membawa saya ke Australia buat nonton langsung Motul World Superbike di sirkuit Phillip Island ini. Tapi tenang aja, masih ada video lanjutannya untuk nonton race kedua di video berikutnya ya guys.